Islamofobia di India memiliki akar sejarah yang panjang. Dimulai dari masa Kesultanan Mughal. Ketika Inggris menguasai wilayah tersebut setelah memenangkan perang. Mereka menggunakan taktik divide and rule. Atau adu domba untuk memperkuat kendali mereka. Wilayah India dan Pakistan dipisahkan. Karena adanya perbedaan mayoritas agama dan kepercayaan India, agama Hindu, dan Pakistan, agama Islam. Momen ini dimanfaatkan oleh Partai Bharatiya Janata atau BJP untuk meraih suara anti-Muslim untuk memenangkan pemilu. Siapa saja aktor yang terlibat, yaitu Prime Minister Narendra Modi dan M. Abdul Salam Muslim, kandidat. Aktor antagonisnya di sini adalah pemerintah India di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan Partai Bharatiya, juga organisasi Hindu nasionalis seperti RSS dan PHP. Selain itu, media adalah arus utama di India yang seringkali terbias terhadap Muslim dan minoritas lainnya, menyebarkan berita palsu dan propaganda yang memicu kebencian. Aktor protagonis di sini yaitu kelompok-kelompok masyarakat sipil di India yang berjuang melawan Islamofobia. Mereka berupaya untuk memperjuangkan keadilan bagi komunitas Muslim di India, meskipun menghadapi tantangan dari kompleksitas politik. Selain itu, ada hambatan seperti adanya isu keamanan ekonomi dan perubahan iklim. Aktor yang terlibat. Berkembangnya sentimen Islamofobia dan bentuk ancaman yang timbulkannya terhadap demokrasi India merupakan pengaruh dari tindakan yang dilakukan oleh aktor utama. Di antaranya, masyarakat Islam dapat menghadapi diskriminasi sosial, pelecehan verbal dan fisik, pembatasan kebebasan beragama, dan kesulitan dalam akses ke layanan publik dan hukum. Demokrasi India sedang goyah karena perselisihan politik dan pengadilan menghadapi ancaman yang semakin besar. Modi semakin mengaburkan batas antara agama dan negara yang ada di India. Pemerintahan Modi telah menyaksikan serangan terang-terangan terhadap kelompok minoritas, khususnya Muslim, mulai dari ujaran kebencian hingga hukuman mati tanpa pengadilan. Tantangan dan fakta yang ada di pemerintahan India sekarang. India adalah negara yang kaya dan keberagaman agama, namun belakangan India telah menjadi saksi dari polarisasi yang mendalam antara kelompok agama yang memunculkan ketegangan sosial dan politik yang signifikan. Adanya polarisasi masyarakat berdasarkan agama. Diskriminasi dan kekerasan terhadap minoritas Muslim yang seringkali melakukan serangan fisik dan verbal terhadap Muslim, terutama terlihat memperlihatkan identitas agama mereka.
Museum juga mengalami pembatasan akses ke layanan dasar seperti perumahan, pekerjaan, dan kesehatan. Lalu ada pembatasan hak konstitusional dan kebijakan diskriminatif. CIA memberikan jalur kewarganegaraan bagi pengungsi dari agama tertentu namun mengecualikan museum, menimbulkan tuduhan diskriminasi dalam hukum kewarganegaraan. Adanya tantangan dalam penegakan hukum. Meskipun India memiliki sistem hukum yang kuat, proses peradilan terkadang dipengaruhi oleh kepentingan politik dan tekanan dari kelompok ekstremis Hindu yang mengurangi independensi lembaga penegak hukum. Polarisasi agama di India bukan hanya masalah hukum atau politik, tapi juga menyangkut nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Teori yang dipakai untuk menganalisis kasus ini. Pertama, ada teori konflik, yaitu yang berfokus pada analisis kekuasaan, dominasi, dan ketimbangan dalam masyarakat. Yang relevan di India untuk memahami isu Islamofobia. Contohnya seperti kebijakan CIA yang sangat merugikan minoritas yang ada di India. Di sisi lain, ada teori ras kritis yang menekankan akar historis dan sosiopolitik dari kesenjangan kontemporer. Teori ras kritis membantu memahami fenomena Islamofobia dengan menyoroti bagaimana rasisme dan prasangka terkait erat dengan perlakuan yang ada di India.